Ya, pemirsa, Kementerian Kesehatan telah menemukan setidaknya 13 penyakit yang diduga menjadi penyebab gugurnya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Hasil investigasi Kementerian Kesehatan juga mengungkap umur petugas KPPS yang gugur ini didominasi usia dengan berkisar antara 50 hingga 59 tahun. Apa saja poin-poin evaluasi dari Kementerian Kesehatan terkait penyelenggaraan Pemilu 2019? Untuk membahasnya, kami sudah bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi. Selamat siang, Pak Oscar. Tadi kita sudah mendengar sedikit pernyataan dari Menteri Kesehatan mengenai ada 13 penyakit rupanya ya, tapi lebih detailnya. Jadi sebenarnya apa kemarin hasil audit yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Pagi, Mbak Zakia. Ya, ini memang masih berproses terus ya. Berproses terus, ya kita melihat bahwa beberapa provinsi besar yang sudah kita dapatkan data-data itu yang menunjukkan angka-angka yang benar-benar secara berkorelasi itu memang kita melihatnya artinya tidak ada hal yang berhubungan langsung ya, tetapi berkaitan dengan memang ada penyakit bawaan yang diderita oleh petugas, di mana kelelahan, kecapean itu menjadi trigger daripada ini, sehingga apapun yang kita lihat kemudian terjadinya kematian itu berada setelah dilakukan rujukan, setelah dilihat di rumah sakit. Oke. Artinya memang sudah memiliki penyakit-penyakit ini, namun dipicunya adalah karena kelelahan itu sendiri. Dan ini kebanyakan ada 13 penyakit tadi ya. Tadi beberapanya sudah disebutkan, gagal jantung, stroke dan lain-lain. Ini yang paling mendominasi yang mana yang paling banyak diderita oleh para petugas KPPS ini sendiri? Jantung, kemudian infak miokard, gagal jantung, kemudian dengan koma hepatikum, stroke, hipertensi ya. Ini bagian penyakit-penyakit yang memang dari sisi angka-angka riset kesehatan dasar kita di 2018 ini adalah angka-angka yang memang banyak didominasi oleh penyakit-penyakit yang diderita oleh masyarakat kita, terutama penyakit-penyakit yang memang berkaitan dengan tidak menular ini. Artinya ada kenaikan yang cukup signifikan ya dari data-data angka riskesdas kita itu, bahwa yang seperti saya katakan seperti hipertensi dulu 2013 25,8%, sekarang sudah menjadi 34,1%. Semakin meningkat. Artinya secara umum ada persoalan ini terhadap penyakit tidak menular kita. Sehingga petugas-petugas yang direkrut tadi tentunya mempunyai risiko juga terhadap hal-hal ini. Ditambah dengan lingkungan di mana tempat bekerja itu juga memicu semuanya bisa terjadi. Barangkali dengan asap rokok yang banyak, karena merokok kita juga masih tinggi di masyarakat kita. Oke, kalau ini kan banyak sekali isu begitu ya, dengan banyaknya korban atau korban meninggal dunia begitu, atau petugas KPPS yang meninggal dunia. Ini kan sampai mencapai angka 400 lebih. Akhirnya ada isu-isu yang beredar, ada yang dikatakan jangan-jangan diracun begitu. Dari sepanjang investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, apakah menemukan begitu adanya indikasi memang diracun seperti isu-isu yang beredar saat ini? Saya tegaskan tidak. Ya, jadi sekali lagi setelah kita melihat beberapa data yang masuk, jelas-jelas ini adalah bagian dari penyakit yang memang sudah dibawa, kemudian dipicu dengan kelelahan. Saya yakin bahwa luar biasa pemilu kita tahun ini ya, bahwa di mana pekerjaan beban yang begitu besar ya akan menyebabkan persoalan-persoalan ini. Kita sudah melihat satu contoh di Jawa Barat ya, kemarin itu ada yang juga berkata itu sesuatu yang kita melihat ya kita yakini itu memang bukan ini hoax ya, terkaitan dengan ada yang mengadu ke pihak berwajib ya, terkaitan dengan keluarganya yang dikatakan meninggal karena untuk diautopsi dan segala macamnya. Nah, kita harus hati-hati dalam hal ini, bahwa kondisi-kondisi yang masih spekulatif ini jangan secepatnya kita percayai. Apalagi ini akan menimbulkan stigma, judgement terhadap keluarga. Baik, dan kemudian juga kalau kita melihat sebenarnya ada tidak sih dari Kementerian Kesehatan sendiri begitu ya, bersinergi atau melakukan upaya-upaya untuk misalnya memeriksa kesehatan para petugas sebelum pemilu kemarin? Iya, kita sebenarnya secara ini sebelum 17 April itu sudah berkomunikasi dengan teman-teman daerah di Dinas Kesehatan, di rumah sakit, harus antisipasi, waspada. Nah, kemudian terjadi kemarin 22-an April itu kita menegaskan lagi dengan instruksi
kita buat surat ke seluruh Indonesia, ke seluruh dinas untuk membantu membackup teman-teman yang bertugas di lapangan di pemungutan suara ini dan penghitungan suara itu untuk menyiapkan posko-posko kesehatan. Dan alhamdulillah itu bergerak seluruh Indonesia. Bergerak seluruh Indonesia dan kita backup betul. Sehingga saya juga terima kasih sama teman-teman daerah bahwa ini juga udah luar biasa responnya. Nah, kemudian terjadinya masalah-masalah yang kita lihat saat ini tentunya kita juga tidak menghendaki sama sekali hal ini terjadi. Oke, Pak, kalau misalkan memang saat ini begitu ya, ada yang ingin menanyakan langsung terkait dengan hal ini, apakah juga memang bisa langsung misalnya untuk menghubungi ke Kementerian Kesehatan atau seperti apa? Iya, silakan barangkali kaitan dengan ini juga kita melihat banyak beberapa pihak-pihak universitas mau melakukan penelitian ya, itu juga sudah ada kerjasama dengan KPU, ya kita sambut baik hal-hal ini asal sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan norma-normanya. Nah ini juga kita lakukan bersama-sama. Artinya tadi kita ingin meluruskan juga bahwa isu-isu yang berkembang ini juga harus disikapi dengan baik, begitu, jangan mudah percaya. Dan dari meskipun baru 17 provinsi begitu ya, data yang masuk ke Kementerian Kesehatan dari hasil investigasi ini sendiri, dan sama sekali tidak ditemukan adanya indikasi bahwa meninggal karena diracun. Semua karena penyakit bawaan. Kemudian apa catatan penting atau evaluasi juga yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan terkait dengan hal ini, Pak Oscar? Ya, artinya terkait dengan bagaimana proses ke depannya, ya kami tentunya siap melakukan upaya-upaya komunikasi, koordinasi dengan KPU ya. Terkait dengan bagaimana perekrutan, dan memang merekrut KPPS-nya menurut KPU kan bukan persoalan mudah. Banyak sukarelawan ternyata ya. Tetapi tentunya hal-hal berkenaan dengan kesehatan, kemudian upaya-upaya bagaimana bekerja dengan baik, dengan beban yang barangkali bisa kita minimalisir, mungkin memang perlu dikawal lebih kuat ya untuk kedepannya. Perlukah ada misalnya medical check up atau pemeriksaan kesehatan sebagai syarat untuk menjadi petugas KPPS ke depannya? Ya, intinya barangkali bisa saja kita bicarakan nanti dengan KPU bagaimana bentuk-bentuk untuk pola rekrutmen yang baik dan benar sehingga kita mendapat petugas yang benar-benar bisa sehat ya. Oke, artinya memang apalagi kalau kita melihat usianya sendiri begitu 50 hingga 59 tahun. Bahkan tadi dikatakan oleh Menteri Kesehatan bahkan ada yang mencapai 70 tahun. Apakah syarat-syarat ini untuk menjadi petugas KPPS juga harus menjadi sebuah faktor yang harus dipertimbangkan? Ya, bagian yang harus kita perhatikan dan menjadi pertimbangan kita soal usia. Karena memang dari sisi riset kita juga, dari riset Kesdas kita, memang di usia-usia itulah banyak terjadi penyakit-penyakit yang memang diderita masyarakat kita terkait dengan penyakit tidak menular tadi. Baik, ada imbauan mungkin dari Kementerian Kesehatan, khususnya dari Menteri Kesehatan terkait dengan hal ini, apalagi untuk melihat atau menanggapi isu-isu yang marak sekali saat ini, Pak Oscar, beredar? Ya, kita minta masyarakat jangan mudah termakan dengan isu-isu yang memang masih spekulatif. Percayakan kepada Kementerian Kesehatan yang saat ini memang dengan kaidah-kaidah yang sudah sesuai standar melalui autopsi verbal, kemudian juga audit medik yang kita lakukan, itu bagian-bagian yang sedang kita gerakkan untuk mendapatkan data-data yang valid untuk itu. Ini berproses terus, ya insya Allah kita dalam waktu tidak terlampau lama sudah bisa mengumpulkan dan sudah kita bisa lakukan hal-hal yang berkenaan dengan kesimpulan apa yang terjadi. Kapan itu deadline-nya? Karena ini kan baru 17 mudah-mudahan ini kan artinya tidak mudah memang. Sebelum nanti hasil KPU keluar atau bagaimana Pak Oscar? Saya nggak bisa melakukan constraint waktu, tetapi paling tidak ini akan terus kita gerakkan, lakukan. Baik, terima kasih Pak Oscar Primadi, Sekjen Kementerian Kesehatan sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.